Hello guys, Chris Fix here, and today, welcome back di AF Moto. Kali ini, kembali lagi ngupload video lagi. Ya, alasannya banyak kerjaan dan ya banyak kerjaan lah, kayak gitulah. Jadi hari ini gue bakalan review salah satu part yang ya keren gak keren juga sih awalnya. Jadi awalnya tuh gue bertemu dengan salah satu teman saya yang ada di dekat rumah saya. Jadi awalnya lihat di jalan biasa aja sih, cuman lama kelamaan setelah dilihat gurih juga, boleh seperti ini tampilannya. Jadi ini gua dapet spion ini harganya 100.000 pas 104.000 dengan ongkir. Jadi ya sekitar 90 ribuan lah. Lalu secara tampilan finishing seperti ini CNC ya, kalau dilihat yang tomok asli sih lebih gurih sih dan lebih bagus, dan beberapa finishing lainnya mungkin ntar gua kasih scene yang pertama barang datang bagaimana keadaannya, dan gua cut di sini. Flashback. Kita lihat ini ya, Pro Biker seperti ini. Kita udah buka aja, gua buka aja duluan. Jadi ya udah, secara tampilan sih gurih, cuma beberapa masih ada kekurangan sih, kayak di dalam ini ada chip-chipnya, chip kecil gitu. Tapi bisa lah, kalian bisa amplas, tapi kalau misalkan di amplas sih sayang sih, bakalan itemnya hilang, sayang banget sih. Cuman ya gurih sih, lumayan gurih ya, dengan harga yang 100 ribuan ya tergolong murah. Ini lumayan lah, bagus. Terus selain itu juga ini buat adapter juga. Ini kalau misalkan yang motor fairing bisa nih pakai ginian nih, ada bracketnya udah dikasih. Terus ada baut-bautnya, ini baut 10, baut L, kunci L. Nah, ada yang lagi udah dikasih kunci L nya juga, tapi sih kayaknya nggak akan cukup ini buat, ada baut yang gede sih yang gue lihat. Cuman ya kita cek lagi. Ini apa kita langsung pasang aja ya. Udah lama ngevlog lama banget nih. End of flashback. Setelah yang video tadi Anda lihat ya seperti itu keadaannya. Emang sebenarnya sih ini spionnya kalau lihat dari jauh gurih dan finishingnya juga bagus. Cuman ya di bagian lubang ini ada beberapa chip-chip yang dicat, dan sayangnya sih harusnya dirapihin lagi ya. Jadi pas dicat atau di coating gitu dia bakalan rapi. Selanjutnya untuk pemasangan sih ya biasa, cuman karena yang baut ini CB itu putarannya satu arah, ini dilengkapi 3 baut. Yang satu bautnya yang satu mengikuti arah jarum jam 2 biji, dan satu lagi baut yang melawan jarum jam. Ini bautnya menggunakan baut L. Nah, buat instalasinya sendiri itu dikasih ring. Nah, ring ini biar sebenarnya sih buat ring aja dah, ya gitulah. Ntar gue tambahin tulisannya di sini. Editor, tolong editor ya. Nah, pertama kali pasang tanpa ring itu dia memiliki gap yang cukup besar dan tidak membuat si spion diam di tempat dudukan spion ini. Jadi dilakukan pemasangan ring. Namun ring itu berbentuk seperti per. Jadi dia overlap. Jadi setelah dipasang si baut akan
jadi miring ke kiri atau ke kanan. Untuk mengakali baut bengkok kiri atau ke kanan, dilakukanlah pemotongan pada ring tersebut. Bakalan gue kasih contohnya yang saat pemasangannya. Nah, itu dipotong setengah, jangan setengah sih, sedikit saja, secukupnya, lalu dimasukkan ke dalam sininya, lalu dibaut, dan voila, ini kokoh sekarang cara. Dan ya jadinya bagus lah. Lalu selanjutnya adalah PR-nya adalah tutupnya. Nah, tutup ini sebenarnya dikasih ring baut, bukan ring baut, ring karet, untuk tutup ini diam di tempatnya. Namun yang saya dapati adalah si ring itu hancur. Entah kenapa, mungkin dari pabrikannya dia masang ke lubang ini terlalu kencang, atau ringnya terlalu besar lalu sobek, jadi ya tidak berfungsi. Nah, untuk mengakalinya adalah menggunakan sealant knalpot. Kenapa? Sealant knalpot itu dia berbahan karet, jadi nggak seperti epoksi yang setelah dipasang udah nggak bakalan bisa diapa-apain lagi dan udah paten. Ini kalau misalkan dicuplik nggak akan obeng, masih bisa keluar dengan santainya. Jadi ya lumayan lah. Ini untuk mengurangi terjadinya baut karatan dan lebih kelihatan seamless tanpa baut. Dan bisa dilihat ininya dari kopling ke atas itu rapih dan ada tutupnya. Ya sayangnya sih di bagian ini, pada bagian ini tidak memiliki tutupnya, jadi ya kemungkinan karat sih besar juga sih. Oke, selanjutnya adalah saat dipakai ya. Setelah instalasi semuanya ya bakalan di setel seperti ini tampilan di cockpitnya. Untuk setup sekarang gue pakai saklar Ride It yang all in one. Jadi ini ada low, high, lampu kecil, lampu bedai, lampu kecil, lampu besar, lampu dekat, lampu jauh, lampu beam, dan seperti ya gitulah. Kalian bisa carilah saklar Ride It ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nyetir dulu menggunakan spion lama tuh sebenarnya lebih enjoy sih, lebih besar dan lebih kelihatan. Jadi bila kalian ingin melihat ke belakang atau misalkan mau pindah jalur lihat belakang, ke sini langsung kelihatan ke belakang sininya, ke belakangnya. Jadi lebih enjoy. Cuman ya karena besar sekali, sejujurnya kurang nyaman sih gua pakai. Jadi akhirnya gua coba pikiran pakai spion Tomahawk ini. Nah, tapi minusnya yaitu kalau misalkan lagi riding seperti ini posisinya, karena badan saya kecil sekali, jadi tertutup oleh badan. Tapi bisa kok di hacknya dengan memajukan badan sedikit, lalu bisa lah lihat ke belakang. Cukup untuk melihat kendaraan di belakang atau ingin berpindah jalur. Selain itu juga alasan ganti spion karena spion yang gede itu selalu nabrak spion. Kalau misalkan selap-selip kayak gitu, jadi langsung bermanuver badan ke kanan ke kiri. Ya kayak gitulah, biasalah. Tapi setelah pakai ini, kalau misalkan bermanuver tinggal lipat, langsung bisa bermanuver dengan sebebasnya, enak jidat. Cuman ya gue sih berharap tidak memfungsikan ini karena takutnya lecek. Ini kayak coatingnya juga ya namanya juga Tomahawk 90 ribuan, berharap lebih apa lagi coba. Oke, mungkin segitu aja episode hari ini. Sorry banget gue udah lama gak ngupload. Dan untuk biasanya beri like dan ikuti juga subscribe dan juga beri lonceng karena mungkin ada episode baru yang akan
akan datang kembali, cepat atau lambat. Yeah. Thanks for watching.